Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Triharyadi dengan NIM 125501111021. Saya berasal dari program studi Teknik Informatika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelima saya yang bertugas membuat sebuah program sederhana menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP di Python yang merepresentasikan sistem rekening bank. Program ini memiliki sebuah kelas utama bernama bank account yang digunakan untuk mengelola data pemilik rekening dan saldo yang dimiliki. Selain membuat program utama, pada tugas ini juga dilakukan unit testing menggunakan modul bawaan Python, yaitu unit test, untuk memastikan setiap fungsi pada program berjalan dengan benar. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kelas bank account yang terdapat pada file bankaccount.py. Pada kelas ini terdapat atribut owner dan balance. Atribut owner digunakan untuk menyimpan nama pemilik rekening, sedangkan balance digunakan untuk menyimpan jumlah saldo yang dimiliki oleh rekening tersebut. Nilai atribut ini diinisialisasi melalui metode init yang akan dijalankan saat objek dibuat. Selanjutnya terdapat beberapa metode utama dalam kelas ini. Metode pertama adalah deposit yang berfungsi untuk menambahkan saldo ke dalam rekening. Pada metode ini terdapat kondisi bahwa jumlah uang yang disetor harus lebih besar dari 0. Jika jumlah deposit lebih dari 0, maka saldo akan bertambah sesuai jumlah yang dimasukkan. Namun jika jumlah deposit kurang dari atau sama dengan 0, maka program akan menghasilkan error. Value error dengan pesan bahwa jumlah deposit harus lebih besar dari 0. Metode berikutnya adalah withdraw yang digunakan untuk melakukan penarikan uang dari rekening. Pada metode ini terdapat pengecekan bahwa jumlah penarikan harus lebih dari 0 dan tidak boleh melebihi saldo yang tersedia. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka saldo akan dikurangi sesuai jumlah penarikan. Tetapi jika jumlah penarikan tidak valid atau melebihi saldo yang tersedia, maka program akan menghasilkan value error dengan pesan bahwa dana tidak mencukupi atau jumlah penarikan tidak valid. Selain itu terdapat metode getBalance yang berfungsi untuk mengambil atau menampilkan jumlah saldo yang dimiliki oleh rekening saat ini. Metode ini hanya mengembalikan nilai saldo tanpa melakukan perubahan pada data. Setelah program utama dibuat, langkah berikutnya adalah melakukan unit testing menggunakan modul unit test pada file testing bank.py. Unit testing digunakan untuk memastikan setiap fungsi bahwa program dapat dijalankan sesuai yang diharapkan serta untuk menemukan kesalahan pada program sejak awal. Ini bisa dilihat unit testingnya. Pada kelas tes bank account yang merupakan turunan dari unit test case, terdapat metode setup yang digunakan untuk membuat objek rekening yang akan digunakan pada proses pengujian. Dalam metode ini dibuat dua objek, yaitu account 1 dengan saldo awal 100 dan account 2 saldo awal 50. Pengujian pertama adalah unit test initial balance yang bertujuan untuk memastikan bahwa saldo awal rekening sesuai dengan nilai yang diberikan saat objek dibuat. Jika metode getBalance mengembalikan nilai 100, maka pengujian dianggap berhasil. Pengujian berikutnya adalah deposit. Tes deposit yang digunakan untuk memastikan bahwa fungsi deposit dapat menambahkan saldo dengan benar. Dalam pengujian ini dilakukan deposit sebesar 50 hingga saldo yang semula 100 menjadi 150. Selanjutnya terdapat tes multiple deposit yang menguji apakah sistem dapat menangani beberapa kali deposit secara berturut-turut. Pada pengujian ini dilakukan deposit 20 dan kemudian deposit 30, sehingga saldo akhirnya menjadi 150. Selain itu juga terdapat pengujian tes invalid deposit. Ini bisa dilihat depositnya. Dan tes zero deposit yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat menangani input yang tidak valid, seperti deposit bernilai negatif atau 0. Pada kondisi ini, sistem diharapkan menghasilkan value error. Kemudian terdapat pengujian bahwa fungsi penarikan saldo berjalan dengan benar. Jika saldo awal 100 akan dilakukan penarikan sebesar 30, maka saldo yang tersisa harus menjadi 70.
Selain itu, terdapat juga pengujian tes withdraw x balance untuk memastikan bahwa sistem dapat menangani penarikan saldo hingga menjadi 0. Pengujian lain seperti tes invalid withdraw dan tes zero withdraw digunakan untuk memastikan bahwa sistem dapat menolak penarikan yang tidak valid, seperti penarikan melebihi saldo atau bernilai 0. Selain fitur deposit dan withdraw, sistem ini juga memiliki fitur transfer antar rekening. Hal itu diuji pada metode tes transfer. Saya lihat tes transfernya. Hal ini diuji pada metode tes transfer yang memastikan saldo rekening pengirim berkurang dan saldo rekening penerima bertambah sesuai jumlah yang ditransfer. Terdapat juga pengujian tes invalid transfer untuk memastikan sistem menolak transfer jika saldo tidak mencukupi, serta tes transfer type error untuk memastikan bahwa tujuan transfer harus berupa objek bank account. Terakhir, terdapat pengujian transaction history yang memastikan bahwa setiap aktivitas seperti deposit, withdraw, dan transfer tercatat dengan benar dan dalam riwayat transaksi. Pengujian ini dilakukan dengan memeriksa jumlah data transaksi yang tersimpan setelah satu operasi dilakukan. Sebagai kesimpulan, program ini menunjukkan bagaimana konsep object oriented programming dan unit testing dapat digunakan bersama untuk membangun sistem yang lebih terstruktur dan dapat diuji kendalanya. Dengan adanya unit testing, setiap fungsi dalam program dapat diverifikasi sehingga kemungkinan kesalahan dalam program dapat diminimalkan kesalahannya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang UML-nya. Lanjut ke video berikutnya. Baik, kita lanjut ke UML. Nah, diagram ini digunakan untuk memvisualisasikan struktur dari sebuah program berbasis Object Oriented Programming dengan menggunakan UML class diagram. Kita dapat melihat hubungan antara atribut dan metode yang terdapat dalam sebuah kelas. Pada diagram ini terdapat satu kelas utama yaitu bank account. Kelas ini merepresentasikan sebuah objek rekening bank. Dalam sistem yang kita buat, setiap objek yang dibuat dari kelas ini akan memiliki data fungsi yang sama sesuai dengan yang telah didefinisikan dalam kelas tersebut. Dalam kelas bank account terdapat beberapa atribut yaitu owner dan balance. Atribut owner digunakan untuk menyimpan nama pemilik rekening, sedangkan atribut balance digunakan untuk menyimpan jumlah saldo yang dimiliki oleh rekening tersebut. Kedua atribut ini merupakan data utama yang dimiliki oleh setiap objek bank account. Selain atribut dalam kelas ini, juga terdapat beberapa metode atau fungsi yang digunakan untuk melakukan operasi pada rekening. Metode pertama adalah deposit atau amount yang berfungsi untuk menambahkan saldo ke dalam rekening. Metode ini akan meningkatkan nilai balance sesuai dengan jumlah uang yang disetor. Metode berikutnya adalah metode withdraw yang digunakan untuk melakukan penarikan uang dari rekening. Metode ini akan mengurangi saldo jika jumlah penarikan valid dan saldo mencukupi. Selanjutnya terdapat metode get balance yang berfungsi untuk mengambil atau menambah jumlah saldo yang dimiliki oleh rekening saat ini. Metode ini hanya mengembalikan nilai saldo tanpa mengubah data yang ada. Dengan adanya UML class, diagram ini kita dapat memahami struktur program secara visual sebelum melihat langsung kode programnya. Diagram ini membantu programmer untuk merancang sistem dengan lebih terstruktur serta memudahkan dalam proses pengembangan dan pemeliharaan program. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan salah kata ataupun perilaku saya selama presentasi. Saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.